651 Tai Bai Yun Seng yang penuh rasa bersalah. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, stagnasi kultivasinya hanyalah kelemahan utamanya, selain itu, masih banyak kelemahan kecil lainnya. Salah satunya adalah fakta bahwa ia tidak merasakan sakit. Kognisinya yang melambat adalah masalah lainnya. Di dunia ini, jalur kebijaksanaan telah menguraikan misteri di balik cara berpikir seseorang. Ketika seseorang berpikir, banyak pikiran akan tercipta dalam benaknya. Orang yang cerdas akan menghasilkan sejumlah besar pikiran dengan lebih cepat, sementara orang bodoh akan menghasilkan lebih sedikit pikiran, dan dengan kecepatan yang lebih lambat. Ketika pikiran-pikiran individual ini bertabrakan satu sama lain, mereka akan menyatu atau mungkin hancur, akhirnya, satu atau lebih pikiran baru akan tercipta. Pikiran-pikiran baru ini akan menjadi hasil dari pemikiran mereka. Otak adalah tempat yang melahirkan pikiran, itu adalah domain penting bagi semua bentuk kehidupan ketika mereka berpikir. Tetapi domain ini diputuskan pada dua aspek. Yang pertama adalah tubuh, sedangkan yang lainnya adalah jiwa. Jika jiwa seseorang berada dalam tubuh binatang buas, maka binatang buas ini akan menjadi sangat cerdas. Tingkat kecerdasan ini jauh melampaui binatang buas biasa, tetapi lebih rendah dari manusia normal. Gu adalah esensi langit dan bumi, manusia adalah roh semua makhluk. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah yang paling cerdas. Untuk mencapai ini, seseorang membutuhkan tubuh fisik manusia dan jiwa manusia. Sekarang tubuh Fang Yuan benar-benar mati, hanya jiwanya yang utuh. Jadi, dalam benaknya, jumlah pikiran yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit, dan kecepatan kognisinya akan sangat berkurang. Pemikiran intensif akan menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pikiran. Karena pikiran zombie menghasilkan lebih sedikit pikiran, dan pada kecepatan yang lebih lambat, pikiran yang dihasilkan tidak dapat mengimbangi pengeluaran pikiran. Jika Fang Yuan adalah orang yang kejam, biarlah. Tetapi dia sangat terampil dalam merencanakan, dia adalah orang yang ambisius yang terbiasa merencanakan untuk berhasil dalam situasi. Setelah menjadi zombie, dia merasa sangat tidak nyaman, dia sama sekali tidak terbiasa dengan perubahan baru ini. Tidak heran kebanyakan zombie seperti Gu Yue generasi pertama memilih untuk tidur nyenyak. Ketika seseorang tidur, mereka akan lebih sedikit berpikir, dan konsumsi pikiran mereka akan turun tajam, sehingga mereka akan dapat mengumpulkan lebih banyak pikiran dalam benak mereka. Ketika mereka bertarung, mereka akan berpikir dengan intens dan menggunakan pikiran-pikiran ini. Fang Yuan memiliki pemahaman baru dalam benaknya. Ini adalah alasan yang sama dengan keinginan Giant Sun, yang memilih untuk tidur nyenyak. Semakin sedikit aku berpikir, semakin tumpul dan lambat aku jadinya. Memikirkan bahwa suatu hari, aku, Gu Yue Fang Yuan, akan berubah menjadi idiot. Hehe, Fang Yuan mengejek dirinya sendiri dalam benaknya, mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Selanjutnya, dia menoleh ke Little Hu Immortal, bawa kakak seniorku, Tai Bai Yun Seng, ke sini, aku ingin bertemu dengannya. Little Hu Immortal menjawabnya dengan patuh, segera menghilang dari tempat itu. Dia adalah roh tanah, dia bisa dengan bebas berteleportasi kemana saja di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Setelah 10 napas waktu, Little Hu Immortal muncul kembali, kali ini membawa Tai Bai Yun Seng bersamanya. Adik junior, kamu, desah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng tertegun, matanya memerah saat dia berbicara dengan suara tercekik. Dia sudah menyadari fakta tentang Fang Yuan yang berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6 sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan Fang Yuan kepada Little Hu Immortal sebelumnya, sebagai sesuatu yang dapat diungkapkan kepada Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, awalnya, aku telah maju ke jalur kekuatan Gu Immortal, sungguh disayangkan bahwa aku berakhir dalam keadaan ini, tidak ada pilihan, aku harus terus memanggilmu kakak senior. Ayo, kakak senior, tempat ini kasar, silakan cari balok batu dan duduklah. Gua tempat Fang Yuan berada sekarang digali dari tengah gunung Danghun pada zaman dahulu oleh peri Baihu, tempat di mana ia membangun istana Danghun. Setelah gunung Danghun dihancurkan oleh lumpur bubur Gu abadi, Fang Yuan telah mengembalikannya ke keadaan normal dengan Tai Bai Yun Seng. Gunung Danghun yang dipulihkan mempertahankan gua gunung ini. Namun, batu bata emas, ubin perak, tirai merah muda, tempat tidur bundar besar,
selimut sutra emas, dan lonceng angin harum yang ada di istana Danghun tidak dapat ditemukan dimanapun. Lanskap Gua Abadi peringkat 6 seperti sebelumnya, dapat memulihkan gunung atau badan air apapun kembali ke keadaan di masa lalu. Perabotan di dalam istana Danghun tidak termasuk bagian dari gunung atau badan air. Tentu saja, Fang Yuan juga tidak ingin memulihkan bekas istana Danghun. Bagaimanapun, kamar tidur peri Bai Hu terlalu merah muda, dipenuhi dengan aura feminin dan tidak cocok untuk Fang Yuan. Tidak ada perabotan di gua gunung itu, benar-benar sederhana dan kasar. Tai Bai Yun Seng memilih batu besar yang paling dekat dengan Fang Yuan dan duduk. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan perhatian, rasa terima kasih, dan kepercayaan tanpa syarat terhadap Fang Yuan. Bagaimanapun, mereka berdua telah menghadapi bahaya dan pengalaman mendekati kematian bersama. Mereka telah melalui banyak hal di dataran utara, dan telah menyaksikan ketulusan dan perasaan di hati masing-masing. Belum lagi 2 kali Fang Yuan menolong Tai Bai Yun Seng di wilayah terpencil warisan sejati. Dia sama sekali tidak ragu, bahkan tidak mengedipkan mata. Pertama kali, dia menolong Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya, sedangkan kedua kalinya, dia merelakan Gua Abadi seperti sebelumnya untuk menyelamatkan nyawa Tai Bai Yun Seng. Pada saat itu, Tai Bai Yun Seng begitu tersentuh hingga air matanya hampir mengalir di pipinya. Dia memiliki warisan Gua Abadi, dia tentu tahu ketertarikan yang sangat besar yang dimiliki Gua Abadi terhadap Gua Abadi. Fang Yuan merelakan Gua Abadi untuk menyelamatkannya. Tai Bai Yun Seng, ini benar-benar menunjukkan perasaan Fang Yuan yang sebenarnya. Setelah itu, Tai Bai Yun Seng ditangkap oleh Hei Loulan. Fang Yuan segera mengubah arahnya, terlebih dahulu merebut kembali Gu seperti sebelumnya. Tai Bai Yun Seng sepenuhnya setuju dengan tindakannya dan hatinya tenang, ini benar-benar keputusan yang rasional. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia berada di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, dan terbebas dari bahaya. Tai Bai Yun Seng sangat gembira, beruntung bisa mempertahankan hidupnya adalah hal yang sangat menggembirakan. Namun yang membuatnya lebih bahagia adalah setelahnya, melihat bahwa dia telah terbangun, Little Hu Immortal mengembalikan Landscape as Before dan Man as Before, kedua Immortal Gu ini kembali padanya. Tai Bai Yun Seng memiliki sifat yang lembut dan baik hati, dia memiliki keterikatan yang dalam terhadap kedua Immortal Gu ini. Mendapatkan kembali harta karunnya yang penting setelah kehilangannya, dia benar-benar sangat gembira. Namun ketika dia mendengar tentang situasi Fang Yuan dari Little Hu Immortal, hatinya bergetar, semua kegembiraannya lenyap, pikiran batinnya dipenuhi dengan kesedihan, rasa bersalah, penyesalan, dan rasa kasihan. Karena itu, dia berulang kali mencoba menemui Fang Yuan, berusaha memberikan segalanya untuk menyelamatkan adik junior ini. Pada saat ini, dia duduk di atas batu besar, dia memiliki ekspresi kesedihan saat dia mendesah dalam-dalam, "Aku malu, adik junior tidak hanya menyelamatkan hidupku, aku bahkan harus menanggung penghiburan dan kata-kata baikmu setelah bertemu denganmu." Fang Yuan mengulurkan satu lengannya, menepuk bahu Tai Bai Yun Seng, menggunakan suaranya yang serak saat dia tertawa. "Takdir tidak dapat diprediksi, sebagian besar hal dalam hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu. Sebagai seorang manusia, kita harus lebih berpikiran terbuka. Meskipun aku menjadi zombie, itu masih setengah jalan antara hidup dan mati. Dibandingkan dengan orang-orang mati itu dan keinginan Giant Sun, kita jauh lebih baik. Terutama ketika di saat-saat terakhir, aku bahkan memperoleh Gu kebijaksanaan. Ini adalah keuntungan besar, kakak senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu seharusnya senang." Ketika Fang Yuan pergi, dia membuka gerbang bintang. Gu kebijaksanaan tahu bahwa ini adalah terowongan ke dunia luar, naluri bertahan hidupnya mendesaknya untuk terbang menuju Fang Yuan atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang diharapkan Fang Yuan. Stargate Gu adalah Gu yang fana, tidak dapat menahan aura Gu abadi. Fang Yuan menggertakkan giginya saat ia dengan paksa menempatkan Gu kebijaksanaan di lubang abadi miliknya. Meskipun Gu kebijaksanaan menahan auranya sendiri dan lubang abadi Fang Yuan adalah tanah mati, memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mendukungnya, Fang Yuan hampir tidak dapat menanganinya selama periode waktu yang singkat yang dibutuhkan untuk melewati Stargate. Saat ia kembali ke tanah terberkati Hu Immortal, ia segera mengeluarkan Gu kebijaksanaan. Tanah terberkati Hu Immortal adalah lubang abadi tingkat 6, tetapi terletak di Gunung Tianti, menyerap ki bumi dari benua tengah dan sangat stabil. Itu tidak sebanding dengan lubang abadi yang masih ada di tubuh Gu abadi.
Mengenai Gu kebijaksanaan, Tai Bai Yun Seng menyadari masalah tersebut. Orang yang luar biasa akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemampuan adik junior benar-benar membuatku tidak merasakan apapun selain kekaguman yang mendalam. Tetapi bahkan Gu abadi tingkat 9 yang legendaris tidak akan dapat memperlakukan tubuh zombie adik junior. Mengapa kau tidak membiarkanku mencoba dan menggunakan manusia seperti sebelumnya Gu? Tai Bai Yun Seng sangat emosional, saat ini, dia sudah berdiri, siap untuk mencobanya. Namun Fang Yuan menghentikannya. Kakak senior, kau tahu dengan jelas di dalam benakmu bahwa pria ini seperti sebelumnya. Gu abadi, hanya dapat mengembalikan seseorang ke keadaan sebelumnya dalam satu saat di masa lalu. Meskipun dapat menghidupkan kembali seseorang, waktu yang begitu lama telah berlalu, aku tidak tahu berapa banyak momen yang telah berlalu sejak saat itu. Bagaimana mungkin itu dapat menyembuhkanku? Itu akan sia-sia bahkan jika kau mencoba, mengapa kau harus menyia-nyiakan saripati abadi anggur hijau milikmu yang berharga? Ekspresi Tai Bai Yun Seng pucat, emosinya tidak stabil. Ketika Fang Yuan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Krak krak krak, 5 hingga 6 suara tajam terdengar, Tai Bai Yun Seng benar-benar menamparkan dirinya sendiri. Kakak senior, hentikan. Untuk apa kau melakukan ini? Fang Yuan bertindak seolah-olah dia lengah, dia buru-buru berdiri, mengulurkan dua lengan dan meraih tangan Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan Fang Yuan, setelah tidak dapat bergerak, dia menangis sekeras-kerasnya, adik junior, aku telah mengecewakanmu, aku benar-benar minta maaf. Sambil menangis, lututnya tertekuk saat dia benar-benar berusaha untuk berlutut. Fang Yuan dengan cepat menangkapnya, bertanya dengan kaget, adik senior, apa yang kamu lakukan? Adik junior, jika saat itu, aku meminjamkan manusia seperti sebelumnya kepada kamu, kamu akan dapat menggunakannya pada saat yang genting dan tidak akan berubah menjadi bentuk saat ini. Tai Bai Yun Seng berkata dengan wajah berlinang air mata. Dia adalah orang yang sangat baik, meskipun dia secara tidak langsung telah menyebabkan kematian Gao Yang dan Zhu Zai di masa lalu, itu hanya naluri seseorang untuk bertahan hidup. Baginya, Fang Yuan adalah penyelamat hidupnya, seorang dermawan. Dia juga adik laki-lakinya, mereka memiliki guru yang sama, tetapi orang yang merupakan dermawan dan adik laki-lakinya ini, terluka karena kelalaiannya sendiri. Jika saat itu, Tai Bai Yun Seng telah mengambil inisiatif untuk meminjamkan cacing gunya kepada Fang Yuan tidak akan berakhir dalam keadaan yang canggung seperti itu. Setelah Tai Bai Yun Seng bangun, pikiran ini mengintai di benaknya. Itu membuatnya merasa sangat sedih dan menyesal, dia sangat menderita. Pada saat ini, Tai Bai Yun Seng jatuh dengan lemah ke tanah, dia sangat menderita dan menyesal, dia hanya ditopang oleh kedua lengan Fang Yuan. Fang Yuan tingginya 6 meter, dia melihat ke bawah ke arah Tai Bai Yun Seng yang menangis dari atas saat jejak kengerian melintas di matanya. Aku sangat senang kau memiliki pikiran seperti itu, dia tertawa dalam benaknya. Tetapi dengan mulutnya dia terdengar sangat tulus saat berkata, kakak senior, kau tidak perlu seperti ini. Meskipun tubuh zombie sangat sulit untuk dikembalikan, ada banyak cara dan metode yang tersedia untukku. Dan jangan lupa bahwa kita memiliki Gu kebijaksanaan di sini. Tai Bai Yun Seng perlahan menggelengkan kepalanya, dia berbicara dengan lemah, Gu kebijaksanaan setinggi peringkat 9, ia datang ke sini bersama kalian semua karena naluri bertahan hidupnya. Kakak junior, bahkan jika kau adalah Gu abadi peringkat 6, kau tidak dapat memurnikannya, dan tidak ada cara bagimu untuk dapat mengendalikannya. Tentu saja aku mengerti ini. Tetapi bahkan seperti ini, sedikit cahaya kebijaksanaan dapat memberiku hadiah besar. Faktanya, tubuh zombiku saat ini tidak memiliki umur, bahkan lebih cocok untuk mendekati Gu kebijaksanaan. Fang Yuan mengulurkan lengan ketiganya, menepuk punggung Tai Bai Yun Seng dengan ringan saat dia menjelaskan dengan ramah. Dan terlebih lagi, aku masih memiliki keinginan Mo Yao. Mo Yao, Tai Bai Yun Seng bingung. Ini adalah perolehan tambahanku di gedung 88 yang sejati. Mo Yao pernah menjadi Grandmaster jalur penyempurnaan, peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh benua tengah. Tai Bai Yun Seng adalah orang yang lahir dan dibesarkan di dataran utara, dia belum pernah mendengar nama Mo Yao, tetapi karena rumah afinitas roh adalah salah satu dari 10 sekte teratas yang terkenal di benua tengah, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh,
dan juga seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Tampaknya Mo Yao ini tidak sederhana. Ekspresi muram Tai Bai Yun Seng mereda. Fang Yuan tertawa lagi, berkata, dan yang terpenting, kakak senior, jangan lupa bahwa kita masih punya guru. Aku yakin guru punya solusi untuk ini. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Setelah guru memberiku misi untuk gedung 88 yang sejati, dia hanya meninggalkanku satu gu yang bisa dikonsumsi, dengan kegunaan khusus untuk melaporkan detailnya kepadanya. Aku sudah menggunakan gu ini 2 hari yang lalu, ketika aku pertama kali kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan telah mencari jiwa Tai Bai Yun Seng sebelumnya di gedung 88 yang sejati, dan mengetahui tentang pengalaman hidup serta rahasianya. Tai Bai Yun Seng pernah bertemu dengan seorang pengemis misterius, dan memperoleh warisan gu Immortal jalur waktu darinya. Karena itu, Fang Yuan berbohong dan menipu, menggunakan lidahnya yang fasih dan keterampilan akting kelas dunia untuk meyakinkan Tai Bai Yun Seng di gedung 88 yang sejati, membuatnya percaya bahwa mereka berdua memiliki guru yang sama, yaitu pengemis tua itu. Fang Yuan bahkan memberi pengemis tua itu gelar acak Purple Mountain True Monarch. Tai Bai Yun Seng sepenuhnya mempercayai kebohongan Fang Yuan ini. Sekarang setelah Fang Yuan menyebutkan hal ini, mata Tai Bai Yun Seng berbinar, jadi, saudara junior punya cara untuk menghubungi guru. Ini sungguh fantastis, orang lain mungkin tidak punya cara, tetapi guru adalah orang yang sangat berpengetahuan, saya yakin dia punya cara. Api harapan menyala di hatinya. Dari nadanya, orang bisa tahu bahwa pengemis tua itu memegang posisi yang sangat penting dalam pikirannya. Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan keyakinan terhadap pengemis tua ini. Jika saat ini, dia tahu kebenarannya, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Fang Yuan tidak menunjukkan kekurangan, menjawab dengan tenang, saudara senior, jangan terburu-buru, saya yakin surat guru itu akan datang dalam beberapa hari, kita harus menunggu dengan sabar. Tai Bai Yun Seng mengangguk, setelah Fang Yuan menggunakan nama Purple Mountain True Monarch, suasana hatinya akhirnya tenang. Dia berdiri tegak, saat Fang Yuan melepaskan lengannya. Tai Bai Yun Seng melangkah mundur, tatapannya terkunci pada mata merah terang Fang Yuan, dia mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di dadanya, berkata dengan ekspresi yang sangat serius, adik junior, aku akan mengukir kebaikanmu jauh di dalam hatiku, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku bersumpah demi surga panjang umur, bahkan jika guru tidak memiliki cara untuk menyembuhkanmu, aku, Tai Bai Yun Seng, akan menghabiskan seluruh hidupku mencari cara untuk menghidupkanmu kembali, adik junior. Hahaha, Longevity Heaven adalah surga gua milik Giant Sun Immortal Venerable, kita baru saja menghancurkan bangunan True yang milik orang tua ini, sekarang kau mengumpat atas namanya, ini sungguh ironis. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, kakak senior, aku akan jujur padamu. Kita semua adalah murid guru, dan aku telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Setetes air yang diterima saat dibutuhkan akan dibalas dengan seluruh musim semi, selanjutnya, aku ingin kau membalasku sepenuhnya. Petik 2. Katakan padaku. Tai Bai Yun Seng segera menjawab tanpa ragu. Dia telah lama memutuskan untuk membayar hutang ini, bahkan jika Fang Yuan ingin dia melakukan hal yang mustahil, dia tidak akan keberatan. Selama beberapa hari setelah dia bangun, dia merasa sangat bersalah, hati nuraninya terpukul dan hanya dengan berkorban untuk Fang Yuan hatinya akan terasa sedikit lebih baik. Dengan demikian, Fang Yuan juga menjadi serius, masalah ini, aku sudah memikirkannya sejak lama. Itulah masalah senioritas kita, aku adalah murid warisan guru, tetapi karena kau menjadi abadi, kau mengejarku. Aku tidak puas dengan ini. Awalnya aku adalah seorang gu immortal jalur kekuatan, meskipun aku berubah menjadi zombie, tetapi cepat atau lambat, akan ada hari ketika aku kembali. Jadi, menurut senioritas, aku adalah saudara senior, kau adalah saudara junior. Apa? Tai Bai Yun Seng menatap dengan mata terbelalak, dia tidak pernah menyangka bahwa hutang besar yang diminta Fang Yuan untuk dibayarnya adalah untuk masalah sekecil itu. Perasaan tersentuh membuncah di hatinya. Fang Yuan adalah seseorang yang tidak ingin memanfaatkan kebaikannya, tetapi apakah dia, Tai Bai Yun Seng, seseorang yang tidak tahu bagaimana cara membalas budi? Tai Bai Yun Seng berpikir dalam benaknya, dia menghela napas dan mengulurkan telapak tangannya, menepuk kaki Fang Yuan yang keras seperti batu gunung. Bulu kakinya yang tajam dan kasar bahkan menyebabkan telapak tangan Tai Bai Yun Seng terasa sakit.
Fang Yuan seperti raksasa, tingginya sekitar 6 meter. Tai Bai Yun Seng hanya bisa menepuk kakinya dengan tinggi badannya itu. Dia tampak serius, sebelum mengangkat kepalanya, menatap wajah Fang Yuan, dia tertawa menggoda, "Oh, adik junior, itu hanya angan-angan. Bagaimana mungkin hal seperti senioritas bisa diubah dengan mudah? Kecuali Tuan secara pribadi mengatur ulang posisi kita, aku pasti akan tetap menjadi kakak seniormu, hahaha." Tai Bai Yun Seng adalah pria yang tidak kekurangan harga diri. Bagaimana dia bisa membalas budi sebesar ini dengan mudah? "Hei!" Fang Yuan berteriak, melampiaskan ketidaksenangannya. "Bai tua, mengapa kamu orang yang picik? Mungkinkah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Aku pasti tidak akan memanggilmu kakak senior. Hahaha, adik junior, aku benar-benar bisa memahamimu, kakak senior ini tidak keberatan." Tai Bai Yun Seng tertawa dan tertawa, dia begitu tersentuh hingga air matanya mengalir deras. Berapa banyak tahun telah berlalu di mana dia tidak tertawa segembira itu. Dia akhirnya menemukan organisasinya. Meskipun dia belum lama mengenal Fang Yuan, dia merasa sangat dekat dengannya, seolah-olah mereka adalah keluarga. Tawanya bergema di gua gunung, dengan dinding gunung kristal merah muda juga tampak sangat mengharukan saat ini hanya Fang Yuan yang tersisa di dalam gua. Tai Bai Yun Seng sudah pergi. Dia duduk di bangku batu, 8 lengannya yang mengerikan tergantung ke bawah, beberapa di belakang punggungnya, beberapa disilangkan, bersama dengan tubuhnya yang besar. Hanya dengan duduk, dia memancarkan aura pegunungan, itu membuat orang takut. Mengenai cara menghadapi Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan telah mempertimbangkannya dengan saksama. Fang Yuan hanya mempercayai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah benar-benar mempercayai orang lain. Jika dia membunuh Tai Bai Yun Seng, dia akan mendapatkan gu manusia seperti sebelumnya dan gu pemandangan seperti sebelumnya, serta bukaan abadi jalur waktu peringkat 6 miliknya. Tetapi ini tidak memaksimalkan keuntungannya. Dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa Tai Bai Yun Seng adalah bidak catur yang sangat berguna. Berguna, ini ada dalam 2 aspek. Pertama, dia layak digunakan. Sebelum dia menjadi abadi, dia adalah Master Gu penyembuh yang terkenal di dataran utara. Sekarang dia adalah Gu abadi jalur waktu peringkat 6 dengan tanah terberkati tingkat tinggi. Dan jangan lupa, dia bahkan adalah master terbang, dia sangat berharga jika dieksploitasi. Aspek kedua adalah dia mudah dikendalikan. Fang Yuan pernah menyelidiki jiwanya, jadi dia tahu dengan jelas tentang pengalaman hidup Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng adalah pria yang baik hati, dia teliti dan tahu bagaimana membalas budi. Dia berutang budi pada Fang Yuan, karena dia telah ditolong beberapa kali di Gedung Truyang, terutama pada saat-saat terakhir ketika dia diselamatkan dari tabir angin asimilasi, dan bahkan 2 gu abadi miliknya dikembalikan padanya. Tai Bai Yun Seng telah menaruh kepercayaan penuhnya pada Fang Yuan sekarang. Hal ini dapat dilihat ketika Tai Bai Yun Seng memilih tempat duduknya sebelumnya. Ada banyak batu besar di dalam gua. Fang Yuan memiliki penampilan yang sangat jelek dan sangat besar. Orang-orang biasa yang mendekati Fang Yuan akan merasakan tekanan besar dan secara tidak sadar akan menjaga jarak darinya. Namun Tai Bai Yun Seng sengaja memilih tempat duduk yang paling dekat dengan Fang Yuan. Ini berarti bahwa di dalam hatinya, Fang Yuan adalah salah satu orang yang paling dekat dengannya, dia tidak takut Fang Yuan akan menyakitinya. Tai Bai Yun Seng pernah menyakiti Gao Yang dan Zhu Zai, ini adalah hal yang paling penting. Naluri bertahan hidupnya mengalahkan nalarnya, ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Setelah kejadian itu, Tai Bai Yun Seng dipenuhi rasa bersalah dan tidak bisa melupakannya. Penampilannya tampak lesu dan dia tersiksa secara mental. Setelah Fang Yuan terperangkap, dia hampir menjadi gila dan terburu-buru naik ke alam abadi, niat awalnya adalah untuk mati. Mencoba bunuh diri karena rasa bersalahnya, orang bisa melihat betapa kuatnya hati nuraninya. Secara kebetulan, Tai Bai Yun Seng menerima bantuan dari kehendak Giant Sun dan berhasil menjadi seorang Gu Immortal, sebelum jatuh pingsan. Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca, memasuki babak 88 bangunan yang sejati tempat dia ditempatkan dan membangunkannya. Pada saat yang genting ini, dia memberitahu Tai Bai Yun Seng tentang rahasia Tuan mereka. Hal ini tepat mengenai titik lemah dalam kondisi mental Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng menyangkal dirinya sendiri, sehingga dia sangat menderita dan sangat tersesat. Namun pada saat ini, Fang Yuan muncul, memberinya sekelompok murid dan sebuah organisasi untuk memberinya rasa memiliki,
hal itu memberinya perasaan terlindungi dan hangat. Selanjutnya, Fang Yuan masuk dan keluar dari lubang abadi jalur waktunya, dengan santai memintanya untuk menjaga gua abadi miliknya. Hal ini memberinya kepercayaan awal. Selain itu, selama pertemuan dan kesulitan mereka di bangunan yang sejati, semua yang telah terjadi memberi Tai Bai Yun Seng alasan yang bagus untuk sepenuhnya mempercayai Fang Yuan. Dengan cara tertentu, dia harus berterima kasih kepada Mo Yao karena telah mengganggu pikirannya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan tanpa syarat dari Tai Bai Yun Seng? Tai Bai Yun Seng menyebabkan kematian Gao Yang dan Zhu Zai, ini sangat melanggar nilai-nilai dan keyakinannya. Dia memendam rasa bersalah yang sangat besar. Dia merasa bahwa dia bukan orang seperti itu, tetapi dia melakukan tindakan seperti itu. Sekarang karena aku adalah dermawannya, dia berutang padaku, dia pasti akan membalasku 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat. Ini bukan hanya karena dia tahu untuk membalas budi, tetapi juga karena ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik. Fang Yuan menganalisis dengan tenang. Orang jahat tidak akan membalas budi, bahkan, mereka akan membalas budi dengan niat buruk. Di masa depan, semakin banyak Tai Bai Yun Seng berkorban untuk Fang Yuan, semakin itu akan membuktikan bahwa dia adalah orang baik. Dengan begitu, ini dapat membatalkan rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Gao Yang dan Zhu Zai. Ini menyentuh studi psikologis dari bumi, termasuk teori keseimbangan dan mentalitas kompensasi. Dengan cara tertentu, Fang Yuan memberi Tai Bai Yun Seng kesempatan untuk membuktikan dirinya sekali lagi, dan alasan baginya untuk terus hidup. Fang Yuan tahu ini dengan jelas, jadi ketika dia menyelamatkan Tai Bai Yun Seng, dia bahkan mengembalikan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya, dua Gu abadi ini. Gu abadi yang kumiliki terlalu banyak, sangat mahal untuk memberi mereka makan. Pada titik ini, meninggalkan manusia seperti sebelumnya dan pemandangan seperti sebelumnya untuk Tai Bai Yun Seng tidak diragukan lagi lebih baik. Pada saat yang sama, lubang abadiku sudah mati, tidak dapat menghasilkan esensi abadi. Aku hanya memiliki 19 manik-manik esensi abadi anggur hijau, semakin banyak aku menggunakannya, semakin sedikit yang tersisa. Meskipun aku dapat menggunakan beberapa esensi abadi Baihu, bukankah lebih baik? Jika aku dapat menggunakan esensi abadi anggur hijau Tai Bai Yun Seng sebagai gantinya. Memikirkan biaya memberi makan Gu abadi, Fang Yuan merasa sakit kepala. Memelihara cacing Gu seperti mendukung seorang simpanan, Master Gu seringkali tidak mampu membiayai atau merawatnya. Sejak Fang Yuan memiliki tanah berkah Hu Immortal, dia tidak memiliki masalah dalam memberi makan Gu manusia. Namun sekarang setelah dia memiliki begitu banyak Gu Immortal, bahkan tanah berkah Hu Immortal tidak mampu membayar biaya yang begitu tinggi. Ini adalah kekhawatiran yang membahagiakan. Banyak Gu Immortal tidak memiliki satu pun Gu Immortal, mereka masih mencarinya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia juga berjuang untuk memurnikan satu, Spring Autumn Cicada. Setelah dia akhirnya berhasil setelah berbagai kesulitan, dia terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Saat ini, Fang Yuan memeras otaknya, mencoba memikirkan cara memberi makan begitu banyak Gu Immortal. Fang Yuan duduk diam, mencoba mencari inspirasi dari ingatan kehidupan sebelumnya. Setelah mencoba beberapa saat, dia menyerah. Setelah menjadi zombie, kognisiku benar-benar melambat. Sebelumnya ketika berbicara dengan Tai Bai Yun Seng, aku bisa merasakan pikiranku bergerak lambat. Saat ini, kecepatan berpikirku tidak dapat mengikuti kecepatan awalku. Dia memanggil roh daratan, Little Hu Immortal, bagaimana Gu kebijaksanaan? Di mana dia sekarang? Little Hu Immortal adalah roh daratan tanah yang diberkati, dia bisa memahami semua yang terjadi di tanah yang diberkati. Tuan, Gu kebijaksanaan telah pergi jauh ke bawah tanah sejak dia dibawa ke sini olehmu. Dia menemukan sebuah gua manusia batu dan saat ini tertidur di dalamnya. Little Hu Immortal memejamkan matanya, setelah merasakan beberapa saat, dia membuka mata besarnya yang berair dan berkata demikian. Fang Yuan mengangguk, memerintahkan, bawa aku ke sana. Gua tempat Gu kebijaksanaan berada agak besar, setelah Fang Yuan dibawa oleh Little Hu Immortal, dia masih bisa bergerak bebas. Merasakan bahwa Fang Yuan telah tiba, Gu kebijaksanaan bersinar dengan cahaya 5 warna. Little Hu Immortal duduk di bahu Fang Yuan, menatap Gu kebijaksanaan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah Gu kebijaksanaan tingkat 9.
Meskipun Little Hu Immortal bisa merasakan segala sesuatu di tanah yang diberkati, tetapi pertemuan jarak dekat seperti itu masih sangat jarang. Oh Gu kebijaksanaan, aku membantumu melarikan diri dan menyelamatkan hidupmu. Menurut perjanjian kita sebelumnya, sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu. Di dalam gua yang gelap dan kelabu, suara Fang Yuan bergema. Gu kebijaksanaan terdiam, setelah beberapa saat bernapas, ia melayang ke udara. Pada saat yang sama, ia memanggil cahaya kebijaksanaan. Indah sekali, Little Hu Immortal menatap dengan mata berbinar, tertawa gembira. Cahaya kebijaksanaan berbentuk bola bersinar dalam berbagai warna, ia menyelimuti Fang Yuan dan Little Hu Immortal. Fang Yuan langsung dapat merasakan banyak pikirannya bertabrakan, ia dapat berpikir dengan kecepatan kilat, ini adalah hasil dari kecepatan kognisi yang dipercepat. Perasaan ini sangat menenangkan. Little Hu Immortal perlahan membuka matanya lebar-lebar dan menatap dengan linglung, dia tenggelam dalam perasaan indah berada di bawah cahaya kebijaksanaan. Namun setelah beberapa saat bernapas, tubuhnya mulai memudar. Little Hu Immortal, kamu terbentuk dari obsesi, meskipun menyatu dengan kekuatan surgawi, kamu masih dibatasi oleh Gu kebijaksanaan. Kamu tidak bisa tinggal di sini lama-lama, cepatlah kembali. Fang Yuan mengulurkan jarinya, menunjuk kepala Little Hu Immortal, membangunkannya. Little Hu Immortal memeluk kepalanya, pipinya yang putih memerah karena kegembiraan. Guru, aku tidak percaya aku bisa menjadi begitu pintar. Gu kebijaksanaan luar biasa. Dia berteriak, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, dia sangat gembira. Guru sangat luar biasa, kamu bahkan bisa mendapatkan Gu kebijaksanaan. Biarkan aku tinggal di sini sedikit lebih lama, tidak apa-apa. Dia mulai menjilati Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sepertinya Gu kebijaksanaan telah membuatmu berpikir lebih banyak, cepatlah keluar. Sambil berkata demikian, kedua jarinya menekan kepala Little Hu Immortal. Kepala Little Hu Immortal yang mungil dan lucu itu diremas oleh jari Fang Yuan, sambil terus menekannya. Little Hu Immortal sedikit cemberut sambil menggelengkan kepalanya, Tuan, saya akan pergi. Dia tidak berani menentang kata-kata Fang Yuan, dia menghilang dengan cepat. Gua itu kembali sunyi, Fang Yuan tidak duduk, karena tubuh zombie itu sangat keras dan kuat, tidak ada perbedaan dalam perasaan antara duduk atau berdiri. Dia berdiri di dalam lingkaran cahaya, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa keinginan Mo Yao yang ditekan dalam lubang abadi miliknya. Keinginan Mo Yao tidak terpengaruh oleh cahaya kebijaksanaan. Meskipun dia telah memastikan hal ini sebelumnya dalam tabir angin asimilasi, hati Fang Yuan akhirnya merasa tenang setelah memastikannya sekali lagi. Begitu lubang abadi terbentuk, dunia ini menjadi kecil. Dinding lubang abadi adalah dinding langit dan bumi. Lubang ini mengisolasi bagian dalam dan luar, hampir tidak ada kekuatan luar yang dapat memengaruhi dunia kecil di dalamnya. Fang Yuan memejamkan mata merahnya yang cerah saat ia mulai berpikir dan merenung. Ia telah menjadi zombie, produksi pikiran dalam benaknya menjadi jauh lebih lambat, dan kognisinya juga melambat. Namun, cahaya kebijaksanaan dapat menyebabkan pikirannya bertabrakan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Saat mereka bertabrakan, ia akan mengeluarkan banyak pikiran dalam waktu singkat. Jika ia adalah zombie biasa lainnya yang berjemur dalam cahaya ini, meskipun ia akan menjadi lebih pintar sesaat, ia akan segera menjadi idiot setelahnya. Namun, ada keinginan dalam pikiran Fang Yuan. Semua keinginan ini terbentuk dari cacing Gu jalur kebijaksanaan, mereka dapat berpikir. Sebelumnya, untuk menghadapi Mo Yao, Fang Yuan telah mempelajari jalur kebijaksanaan dan membeli banyak cacing Gu yang berbeda seperti Gu kemauan khusus, Gu kemauan yang disengaja, Gu niat tajam, dan sebagainya. Semua kemauan ini membantunya di saat-saat terakhir perjalanannya di dataran utara. Saat ini, otak Fang Yuan tidak dapat lagi mengimbangi, ia harus menggunakan kemauan ini sebagai pengganti. Esensi purbanya tidak terbatas, sehingga kemauannya juga hampir tak terbatas. Di bawah cahaya kebijaksanaan, semua kemauan yang awalnya stabil mencair seperti salju di bawah sinar matahari, mereka menyusut. Yang terjadi setelahnya adalah munculnya kilasan inspirasi, dan ingatan lamanya menjadi lebih jelas. Selama Fang Yuan berkonsentrasi dan mengingat kembali ingatannya, sejumlah besar ingatan ini akan kembali terputar dengan jelas di benaknya. Pada saat ini, dunia tampak lebih cerah. Bahkan sebelum ia benar-benar memikirkan hasilnya, Fang Yuan sudah memiliki banyak ide berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Selama ia mengikuti metode ini, Fang Yuan yakin bahwa ia akan dapat menemukan metode yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Di gua bawah tanah, Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan dan merenung dalam-dalam. Meskipun aku terlahir kembali dan memiliki pengalaman 500 tahun dari kehidupan masa laluku, tetapi dibandingkan dengan monster tua seperti Mo Yao dan Giant Sun, aku tidak ada apa-apanya. Dominasiku sebelumnya dalam aspek ini telah lenyap. Sepanjang aliran sejarah, ada banyak pahlawan agung seperti bintang di langit. Dalam sejarah manusia, Giant Sun Immortal Venerable adalah ahli yang tak tertandingi yang jarang dapat dihasilkan bahkan dalam sejuta tahun. Peri Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, dan saat itu adalah peri dari Spirit Affinity House. Dia adalah orang yang terkenal dan berpengaruh dengan bakat yang mengejutkan. Pada masa itu, dia akan terdaftar di antara 10 dewa Gu terkenal di benua tengah yang besar. Fang Yuan memiliki tekad yang kuat dan telah melalui pengalaman yang unik, tetapi dia juga seorang bintang yang biasa-biasa saja di langit berbintang yang luas ini. Dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, sulit baginya untuk setara dengan para ahli hebat yang muncul dalam sejarah. Perjalanan ke dataran utara ini telah jauh melampaui ekspektasi awalku. Jika bukan karena campur tangan kehendak Mo Yao, aku bisa saja tetap tinggal di gedung yang sejati dan menjelajah secara bertahap menggunakan identitas yang berbeda setiap 10 tahun. Namun pada titik ini, dadu telah dilempar dan dataran utara pasti akan gempar, banyak ahli dan kekuatan besar akan berusaha mencari masalah denganku. Fang Yuan menyimpulkan pengalamannya dan merasakan bahwa kerugian yang dideritanya adalah karena kelemahannya dalam aspek jalur kebijaksanaan. Titik kuatnya adalah dalam perhitungan dan perencanaan. Dan berdasarkan pengalamannya yang terpelihara dari kelahiran kembali, keuntungannya semakin diperkuat. Namun, kehendak Mo Yao mampu mengganggu pikirannya yang menyebabkannya tidak dapat berpikir dengan baik. Gedung 88 yang sejati adalah simbol spiritual dataran utara dan akulah penyebab utama yang menyebabkannya runtuh. Jika aku tertangkap sekarang, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Meskipun aku bisa bersembunyi di tanah terberkati Hu Immortal saat ini, tempat itu sebenarnya tidak aman. Belum lagi Sekte Bangau Abadi yang telah mengincar Gunung Dang Hun sejak awal, mungkin para dewa Gu dataran utara dapat menemukan asal-usulku dan melacakku melalui deduksi jalur kebijaksanaan. Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa bersembunyi di dalam tanah terberkati Hu Immortal tampaknya sangat aman tetapi sebenarnya sama saja dengan menunggu kematian. Hanya dengan melakukan serangan sebelum musuh-musuh ini memastikan kebenarannya, dia dapat memperbaiki situasi berbahaya ini. Gu abadi batas kegelapan, aku pernah mendengarnya bahkan di kehidupanku sebelumnya, ia memang dapat menyembunyikan aura dan menghalangi perhitungan. Jika aku bisa mendapatkan Gu ini, aku yakin aku dapat menghindari situasi berbahaya itu. Fang Yuan memikirkan Hei Loulan. Wanita ini tidak kalah pentingnya dan merupakan orang yang luar biasa dan kejam. Dia pragmatis dan dapat dengan fleksibel memanfaatkan situasi. Dia mengkhianati leluhurnya demi kepentingannya sendiri dan ingin membunuh ayahnya sendiri. Ini jelas menunjukkan sifat iblis. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat dan juga memperoleh jalur kekuatan Gu abadi. Begitu dia maju menjadi Gu abadi, jalannya akan menjadi salah satu kemajuan yang cepat. Orang bisa mengatakan bahwa dia mirip dengan Fang Yuan, tetapi justru karena ini, dalam bekerja sama dengannya, itu menuntut kehati-hatian yang luar biasa. Apakah itu batas gelap Gu abadi atau perjalanan abadi tetap, keduanya adalah hal yang diinginkannya. Pikiran Fang Yuan mulai melambat saat dia berpikir sampai titik ini. Keinginan dalam benaknya hampir habis. Fang Yuan linglung sejenak, sebelum mundur dari cahaya kebijaksanaan untuk mengaktifkan cacing Gu dan membuat keinginan baru. Pikirannya segera dipenuhi dengan banyak jenis keinginan. Sangat disayangkan bahwa Gufana tidak dapat menciptakan terlalu banyak wasiat dan mereka mudah dikonsumsi dalam cahaya kebijaksanaan. Jika aku dapat menggunakan Gu abadi untuk menciptakan wasiat, jumlahnya akan sangat banyak dan juga dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, memungkinkanku untuk berpikir sebanyak yang aku suka. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Dia memiliki jalur kebijaksanaan tingkat 6 Gu abadi. Kesenangan dalam air dan gunung yang dapat menciptakan wasiat yang menyenangkan. Namun, Fang Yuan tidak menggunakannya setelah mempertimbangkan sedikit. Gu abadi membutuhkan esensi abadi. Dia hanya memiliki 19 manik esensi abadi anggur hijau yang tersisa, dan karena bukaan abadinya telah menjadi tanah mati,
menggunakan satu manik esensi abadi berarti satu manik lebih sedikit yang tersisa tanpa pengisian ulang. Dia perlu menyimpan esensi abadinya sebanyak mungkin untuk bersiap menghadapi saat-saat ketika mereka dibutuhkan. Jadi, dia memilih untuk menggunakan Gu Fana untuk saat ini. Setelah mengumpulkan sejumlah wasiat Fana yang tetap, Fang Yuan melangkah ke dalam cahaya kebijaksanaan lagi. Kali ini, dia tidak memikirkan situasi eksternal, alih-alih berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Aku telah berubah menjadi zombie, kultivasiku tidak dapat berkembang sedikit pun, bagaimana cara membangkitkan dan memulihkan tubuh manusiaku adalah masalah pertama. Akan sangat bagus jika aku dapat menggunakan Gu rotasi Yin Yang, tetapi aku adalah zombie abadi sementara Gu rotasi Yin Yang hanya berada di peringkat 4. Masalah kedua adalah aku sudah bangkrut. Fang Yuan telah menginvestasikan hampir semua tabungannya dalam perjalanannya ke dataran utara. Biaya yang dibutuhkannya sekarang sudah lebih besar dari penghasilannya dan dia sekarang menghadapi kebangkrutan. Dia bahkan tidak memiliki satupun batu esensi abadi dalam kepemilikannya sekarang, bahkan tanah terberkati Hu Immortal telah menjadi sangat tandus. Sebelum pertempuran yang menentukan di dataran utara, Fang Yuan telah menghabiskan batu esensi abadi yang tersisa. Pada saat terakhir, dia bahkan harus menukar barang-barangnya untuk melakukan pembelian. Dia telah menjual hampir semua kelompok rubah dan kelompok serigala di tanah terberkati Hu Immortal, di padang rumput yang luas di tanah terberkati, rubah dan serigala hanya dapat terlihat sesekali. Sebagian besar dari hampir 10.000 pria berbulu yang dibeli Fang Yuan di masa lalu juga dijual untuk dukungan darurat. Sekarang hanya ada sekitar 2.000 pria berbulu tua yang berpengalaman dalam memurnikan Gu yang tersisa yang Fang Yuan enggan untuk menjualnya. Transaksi budak manusia batu telah menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi Fang Yuan. Tetapi setelah Sekte Bangau Abadi menghentikan transaksi, pilar ini runtuh. Pasar perdagangan manusia batu di surga kuning harta karun telah dibagi sepenuhnya dan akan sulit bagi Fang Yuan untuk masuk. Ini menyebabkan situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk. Tidak ada gunanya hanya memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Harus ada cukup sumber daya untuk mendukung kultivasi seseorang. Jalan Gu melibatkan pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian. Master Gu tidak bisa hanya menggunakan Gu, mereka harus meningkatkan dan juga memurnikan Gu. Fang Yuan sekarang menjadi zombie, kultivasinya telah mandek yang selanjutnya meningkatkan sumber daya yang dibutuhkannya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa memiliki peluang lebih tinggi untuk memulihkan hidupnya. 3 hari kemudian, di dalam istana Dang Hun, Fang Yuan membuat pengaturan sederhana sekali lagi, membangun aula kasar tempat kursi-kursi batu disusun dalam 2 baris. Kursi utama seluas tempat tidur dengan punggungnya setinggi monumen, namun ketika Fang Yuan duduk di atasnya, kursi itu pas untuknya. Tai Bai Yun Seng duduk di kursi pertama di sebelah kiri Fang Yuan, alisnya berkerut saat dia memegang seekor merpati putih kecil dan indah. Merpati putih ini, berkedip-kedip dengan cahaya redup, itu adalah Gu Merpati Utusan tingkat 5. Kesadaran Tai Bai Yun Seng meninggalkan Gu Merpati Utusan setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam dan dengan khawatir berkata, guru tidak berencana untuk membantu dan menjadikan ini sebagai ujian bagi saudara junior. Fang Yuan mengangguk, benar. Guru mengkritik saya dalam surat itu, mengatakan bahwa saya serakah akan keuntungan kecil, tidak mendengarkan nasihatnya sebelum saya pergi dan dengan gegabah membuka warisan di Qiyu, yang menyebabkan saya berhadapan dengan wasiat Mo Yao dan menimbulkan serangkaian akibat buruk. Jadi kali ini, dia ingin saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Gaya guru selalu seperti ini, sepertinya saya tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Tai Bai Yun Seng mengangguk, menyetujui kalimat terakhir Fang Yuan. Saat itu, pengemis tua itu menghilang tepat setelah memberinya warisan Gu Immortal, tidak peduli dengan hal lain. Gaya ini sama dengan ujian Fang Yuan, jadi Tai Bai Yun Seng tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tai Bai Yun Seng bertanya dengan suara pelan, adik junior, kamu bilang guru telah menerima 6 murid warisan. Kamu berada di peringkat kelima, menguasai kekuatan dan jalur perbudakan, dengan 2 warisan Gu Immortal. Itu berarti kamu memiliki 5 murid lainnya, bagaimana kalau kita meminta bantuan mereka? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sungguh lelucon, tentu saja itu tidak mungkin. Isi Gu Merpati Utusan ini dibuat-buat oleh Fang Yuan. Nama Purple Mountain True Monarch juga dibuat-buat olehnya. 6 murid warisan besar bahkan lebih fiktif, bagaimana seseorang bisa meminta bantuan dari mereka yang tidak ada? Ini tidak mungkin.
Fang Yuan tersenyum getir, tatapannya menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Pertama-tama, saya hanya pernah mendengar guru menyebut-nyebut murid-murid lainnya sesekali. Saya belum pernah melihat mereka secara langsung dan juga tidak tahu apa identitas mereka atau di mana mereka berada. Yang lebih penting, ini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Dia telah menyetujui statusmu dalam surat itu dan telah menempatkanmu sebagai murid kelima, dan telah berkata bahwa kamu harus membantuku selama periode waktu ini untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, dia mengizinkanku untuk menyimpan dan menggunakan semua rampasan perang dari dataran utara. Ini adalah bantuan yang diberikan guru kepadaku. Jika aku masih meminta bantuan dari murid-murid lainnya, itu bukanlah yang guru inginkan. Bagaimanapun, ini adalah ujiannya untukku. Tai Bai Yun Seng dengan cemas dan cemas berkata, bahkan jika guru tidak mengatakannya, aku akan tetap berada di sisi saudara junior dan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu. Apa rencanamu sekarang? Bai Tua, kamu juga membaca isi surat itu. Guru menyuruhku untuk bergabung dengan aliansi zombie. Organisasi macam apa aliansi zombie ini? Tai Bai Yun Seng bertanya. Dia baru saja naik ke Gu Immortal, jadi ada banyak hal tentang Gu Immortal yang tidak dia ketahui. Aliansi zombie seperti namanya, ini adalah aliansi zombie. Aliansi ini sudah ada sejak lama, dan kabarnya muncul di era kuno abad pertengahan, 300.000 tahun yang lalu. Sekarang, ini adalah kekuatan super yang tersebar di 5 wilayah, markas utamanya berada di Laut Timur, dengan cabang di masing-masing dari 4 wilayah lainnya. Fang Yuan menjelaskan, ini sebenarnya meluas ke 5 wilayah, mungkinkah mereka lebih kuat dari keluarga Huang Jin di dataran utara? Tai Bai Yun Seng tergerak. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, bukan begitu. Hampir semua anggota aliansi zombie adalah zombie, dan petinggi mereka adalah zombie abadi sepertiku. Sebagian besar, zombie abadi ini adalah dewa Gu yang telah mencapai akhir masa hidup mereka dan tidak punya pilihan selain berubah menjadi zombie untuk memperpanjang hidup mereka. Apertur abadi Dewa Gu ini sudah mati, mereka tidak dapat menghasilkan esensi abadi atau menyerap ki langit dan bumi, dan setelah beberapa waktu, tanah suci mereka akan mulai menyusut dan sebagiannya akan runtuh. Dengan demikian, kekuatan tempur mereka seringkali tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Gu biasa. Tentu saja, zombie abadi tertentu merupakan pengecualian. Cabang-cabang aliansi zombie lebih lemah daripada kekuatan super masing-masing wilayah. Namun, markas besar di Laut Timur lebih kuat dari kekuatan super asli. Jadi seperti itu, pengetahuan Tai Bai Yun Seng telah bertambah, dia kemudian bertanya dengan ragu, lalu mengapa guru ingin adik junior bergabung dengan aliansi zombie? Fang Yuan berpikir sejenak sebelum berkata, jika seorang Gu Immortal mencapai akhir masa hidup mereka dan berubah menjadi zombie abadi tanpa pilihan lain, maka nanti, jika mereka memperoleh Gu masa hidup, mereka pasti ingin bangkit kembali. Awalnya, salah satu tujuan pembentukan Zombie Alliance adalah untuk saling membantu meneliti metode untuk mendapatkan kembali tubuh fisik yang hidup. Begitu banyak waktu telah berlalu, mereka pasti telah memperoleh beberapa hasil. Saya pikir tujuan guru terletak pada titik ini. Tai Bai Yun Seng senang dan juga khawatir, saran ini sangat bagus. Tapi bagaimana Anda akan bergabung dengan Zombie Alliance? Fang Yuan tertawa, Bai Tua, Anda tidak perlu khawatir. Bergabung dengan Zombie Alliance sangat mudah, saya hanya perlu menunjukkan status saya sebagai zombie abadi. Sesederhana itu, tentu saja, aliansi zombie ditekan oleh semua kekuatan super, sehingga mereka beroperasi dengan sangat sulit, karena itu mereka sangat ingin memiliki lebih banyak anggota dalam aliansi. Pada saat yang sama, identitas zombie abadi tidak mudah untuk disamarkan. Aliansi zombie telah meneliti dengan sangat mendalam dan memiliki banyak metode untuk membedakan antara zombie abadi. Saya bermaksud untuk bergabung dengan aliansi zombie dataran utara, tetapi sebelum ini, kita harus menunggu seseorang. Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng berkata dengan cepat. Fang Yuan mengangguk. Dia tidak menyembunyikan rencananya untuk pergi ke dataran utara dari Tai Bai Yun Seng dan telah mengungkapkan hampir semuanya, karena dia masih perlu meminjam kekuatan yang terakhir di masa depan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat pohon willow cermin. Mo Yao mendesah, dia menyentuh satu-satunya pohon willow cermin, berbicara dengan emosi yang dalam saat dia mengingat kenangan masa lalunya. Kehendak Fang Yuan ada di sisinya, dia diam-diam memperhatikan dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk mengganggunya. Dunia ini membusuk dan gelap,
itu adalah lubang abadi Fang Yuan yang mati. Fang Yuan telah menipu kehendak Mo Yao agar memasuki lubang abadinya, menekannya setelah itu. Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan, dia pernah menjadi Gu Immortal yang legendaris. Dalam sejarah benua tengah, dia telah meninggalkan jejaknya. Kehendaknya secara alami memiliki nilai yang besar. Meskipun Fang Yuan dilukai oleh kehendak Mo Yao dan telah melalui pengalaman hampir mati di dataran utara, Fang Yuan tidak membenci kehendak Mo Yao. Sebaliknya, ada penghargaan, bahkan kekaguman. Jika dia yang merencanakan, dia mungkin tidak akan melakukan lebih baik daripada kehendak Mo Yao. Dia bersiap untuk menginterogasi surat wasiat Mo Yao, tetapi ternyata dia sangat kooperatif. Terhadap pertanyaan yang diajukan Fang Yuan mengenai jalur pemurnian, dia tidak hanya menjawab semuanya, dia bahkan menguraikan poin-poinnya dan Fang Yuan memperoleh wawasan yang sangat besar dari kata-katanya. Tetapi ketika Fang Yuan bertanya tentang informasi rumah afinitas roh, surat wasiat Mo Yao tiba-tiba meminta, saya telah meninggalkan benua tengah selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya semakin merindukan orang-orang dan hal-hal di sana. Tolong carikan untuk saya pohon willow cermin, itu akan meredakan kerinduan saya terhadap tanah air saya. Willow cermin adalah tanaman biasa, ukurannya kira-kira seperti pohon willow biasa, tetapi daunnya seperti potongan cermin. Daun willow ini adalah makanan ngengat pengemis. Di masa lalu, selama transaksi manusia batu, Fang Yuan telah membeli sejumlah willow cermin dari Sekte Bangau Abadi dan menanamnya di tanah terberkati Hu Immortal. Jadi, dia dengan santai mengambil salah satunya dan meletakkannya di lubang abadi miliknya. Dahulu kala, tubuh utamaku dan saudara Boking pertama kali bertemu di bawah pohon willow cermin ini. Dunia terus berjalan setelah seorang jenius musnah. Mo Yao mendesah. Segera setelah itu, dia berbalik. Melihat surat wasiat Fang Yuan, terima kasih telah menyetujui permintaanku. Karena kau ingin tahu tentang masalah rumah afinitas roh, aku akan memberitahumu tentang itu. Namun, informasiku sudah sangat lama, kau perlu memperhatikan ini. Surat wasiat Fang Yuan mengangguk. Surat wasiat Mo Yao berdiri di bawah pohon willow cermin, memberitahunya banyak informasi rahasia rumah afinitas roh. Fang Yuan mendengarkannya sambil membandingkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, pemahamannya tentang rumah afinitas roh meningkat pesat. Bukaan abadimu sudah mati, pohon willow cermin akan terkikis oleh energi kematian dan berubah menjadi pohon mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Sayang sekali, setelah memberinya rincian rumah afinitas roh, Mo Yao menghela napas lagi. Namun tidak jelas apakah, kasihannya, diarahkan pada pohon willow cermin atau bukaan abadi Fang Yuan. Lain kali kamu datang ke sini, bisakah kamu membawa secangkir teh Kingpu? Ini adalah teh khusus rumah afinitas roh, tidak langka. Meskipun aku tidak bisa mencicipinya, aku ingin melihatnya. Kata Mo Yao. Surat wasiat Fang Yuan mendengus, sepertinya kamu tidak menyadari status tawananmu. Kamu meminta ini dan itu, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Surat wasiat Mo Yao tertawa menawan, oh Fang Yuan, kau terlalu waspada. Sejak rencanaku terbongkar olehmu dan dipancing ke lubang abadi untuk ditekan, aku sudah menjadi daging di talenan, tunduk pada pengawasanmu setiap saat, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Bagaimana aku bisa membuat rencana dan bagaimana aku bisa melaksanakannya? Petik 2. Namun, mari kita bicara terus terang. Meskipun aku gagal total dan tidak memiliki cara untuk membalikkan ini, jika kau mencoba dan bersikap tegas, kau akan mendapatkan hasil yang sangat tidak lengkap. Bagaimanapun, pencarian jiwa itu mudah, tetapi pencarian kehendak itu sulit. Jika kau adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, itu mungkin saja, tetapi sayangnya kau hampir tidak memiliki dasar dalam jalur kebijaksanaan, semua cacinggu milikmu dibeli secara acak di pasar. Jalur kebijaksanaan berbeda dari jalur lainnya, jalur itu misterius dan rumit, kau bahkan belum mencapai level pemula. Surat wasiat Mo Yao mulai mengkritik Fang Yuan, dia sama sekali tidak menahan diri, bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Fang Yuan sangat berpikiran terbuka, dia adalah iblis yang langka dan luar biasa. Memang, pada saat berikutnya, wasiat Fang Yuan tertawa, kau benar, pencapaian jalur kebijaksanaanku rendah, tetapi terima kasih atas kerjasamamu, mulai sekarang, kau dapat hidup di lubang abadi milikku. Aku akan membawakan teh Kingpu lain kali. Sambil berkata demikian, wasiatnya terbang ke langit. Lubang abadi itu membuka celah kecil, dan wasiat ini terbang jauh ke dalam pikiran Fang Yuan.
Dalam sekejap, Fang Yuan mengetahui semua informasi yang diperoleh wasiat ini dari Mo Yao. Memang, ia tidak memiliki metode untuk mencari wasiat dengan benar. Pencarian jiwa itu mudah, pencarian wasiat itu sulit, ini normal. Jika tidak demikian, ketika Master Gu jalur kebijaksanaan melawan musuh mereka menggunakan wasiat, wasiat ini akan mengungkapkan rahasia mereka sendiri kepada musuh mereka ketika mereka ditangkap dan direbut. Justru karena pencarian wasiat itu sulit, Master Gu jalur kebijaksanaan menggunakannya untuk melawan musuh. Sedangkan untuk Mo Yao, dia memang orang yang sangat tangguh, tidak heran dia bisa meninggalkan namanya dalam sejarah. Fang Yuan memujinya dan mendesah diam-diam. Rencana kehendak Mo Yao terbongkar, dia benar-benar gagal. Dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri, dia disegel dalam lubang abadi Fang Yuan dan ditekan sepenuhnya. Tetapi bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia tidak menyerah. Dia bekerja sama dengan Fang Yuan, menjawab pertanyaannya untuknya, itu untuk menunjukkan nilainya, dan untuk memperjuangkan lebih banyak waktu bagi dirinya sendiri. Jika suatu hari, Fang Yuan menghadapi bahaya dan lubang abadinya hancur, atau jika dia ditangkap oleh seseorang, atau tewas di medan perang, kehendak Mo Yao akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri demi kebebasan. Kehendak Mo Yao tidak menyerah, sikapnya yang gigih dan pantang menyerah membuat Fang Yuan dalam hati merasa kagum padanya. Tentu saja, jika Fang Yuan memiliki metode yang tepat dan dapat mencari kehendak, dia akan menyerang pada saat pertama. Tetapi saat ini, kehendak Mo Yao bekerja sama dengannya, ini lebih baik untuk keuntungannya. Jika aku benar-benar dapat menemukan warisan jalur kebijaksanaan, semuanya akan lebih mudah. Sayangnya, jalur kebijaksanaan itu misterius dan dalam, hanya ada sedikit Master Gu dan Dewa Gu jalur kebijaksanaan. Tidak ada warisan jalur kebijaksanaan yang ku ketahui dalam ingatanku. Saat itu, Fang Yuan telah mengumpulkan beberapa cacing Gu jalur kebijaksanaan yang tersebar di surga kuning harta karun. Dia memiliki kemajuan yang lumayan dalam hal jalur kebijaksanaan. Namun sekarang setelah dia bangkrut, dia hampir tidak memiliki daya beli, dia bahkan tidak dapat melanjutkan kemajuan yang lumayan ini. Mengenai rincian warisan Red Lotus Demon Venerable, dia tidak bertanya. Karena wasiat Mo Yao tahu, Fang Yuan belum memiliki metode apapun untuk menghadapinya. Mereka berdua adalah orang-orang pintar, mereka tahu bahwa bertanya dengan paksa tidaklah mungkin. Master, balasan dari Sekte Bangau Abadi sudah ada di sini. Pada saat ini, Little Hu Immortal muncul di sampingnya, memegang Gu huruf peringkat 5. Sekte Bangau Abadi tiba-tiba menghentikan pembelian manusia batu. Belum lama ini, Fang Yuan telah mengirimi mereka surat untuk menyelidiki tentang ini. Balasan dari Sekte Bangau Abadi datang dengan sangat cepat. Fang Yuan mengambil surat Gu dan kesadarannya masuk ke dalamnya. Isi surat itu ditulis dalam posisi yang sulit, mereka meminta Fang Yuan untuk memulai perdagangan Gu. Jika tidak, Sekte Bangau Abadi akan mengumumkan bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat sekte, dan akan memobilisasi para dewa Gu untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal. Setahun yang lalu, Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap dan merebut tanah terberkati Hu Immortal dari bawah hidung semua orang, itu seperti dia sedang mengambil makanan dari seekor harimau. Sekte Bangau Abadi segera bereaksi, menggunakan penampilan Fang Yuan dan Fang Zheng yang mirip untuk mengumumkan bahwa Fang Yuan sebenarnya adalah murid yang diasuh secara rahasia oleh Sekte Bangau Abadi. 9 sekte lainnya pun mengakui kemenangan Sekte Bangau Abadi. Rencana Sekte Bangau Abadi adalah menyingkirkan 9 pesaing lainnya, lalu menghadapi Fang Yuan seorang diri, mencoba mengambil tanah terberkati Hu Immortal untuk mereka sendiri. Fang Yuan senang melihat ini. Bagaimanapun, kesulitan menghadapi Sekte Bangau Abadi saja sama sekali berbeda dengan menghadapi 10 sekte besar sekaligus. Namun, dengan cara ini, Fang Yuan diam-diam menyetujui kebohongan Sekte Bangau Abadi, dia adalah murid Sekte Bangau Abadi. Tanah terberkati Hu Immortal terletak di Gunung Tianti, bahkan 10 sekte besar tidak dapat menyerangnya begitu saja, karena akan memancing kemarahan publik di benua tengah. Namun, jika mereka mengumumkan bahwa aku adalah pengkhianat sekte, mereka akan memiliki alasan yang tepat untuk menyerang. Ekspresi Fang Yuan serius, memikirkan situasinya. Dia tidak takut. Ini adalah sesuatu yang telah dia duga lebih dari setahun yang lalu. Dia hanya tidak menyangka bahwa kesabaran Sekte Bangau Abadi telah menipis begitu cepat. Fang Yuan tertawa, berkata kepada Little Hu Immortal, bawa Tai Bai Yun Seng ke sini.
Tai Bai Yun Seng mendengar berita ini dan wajahnya berubah muram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Itu adalah kekuatan besar yang melampaui suku-suku super di dataran utara. Jika mereka benar-benar menyerang, hanya kita berdua tidak bisa menghentikan mereka. Fang Yuan tertawa, Bai Tua, oh Bai Tua, aku memintamu ke sini untuk menanyakan pendapatmu tentang pertanyaan sulit ini. Tetapi saat kau bertemu denganku, kau malah bertanya padaku. Tai Bai Yun Seng tersentak, dia menunjukkan sedikit rasa malu dan malu saat dia mengerutkan kening, memikirkannya. Akhirnya, dia punya ide, bukankah kita bersekutu dengan Hei Loulan? Kita bisa memintanya untuk membantu kita. Jelas, kekuatan pertempuran Hei Loulan yang hebat tertanam di hati Tai Bai Yun Seng. Meskipun Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan hebat, bahkan jika dia berhasil maju ke Gu Immortal, hanya dengan kita bertiga, kita tidak dapat menghentikan Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tai Bai Yun Seng mondar-mandir, berpikir keras. Fang Yuan menatapnya, tertawa tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Tai Bai Yun Seng menghentikan langkahnya, dia menepuk kepalanya, aku mengerti. Bukankah Tuan memintamu untuk bergabung dengan aliansi zombie? Kita benar-benar dapat bergabung dengan aliansi zombie, dan menggunakan kekuatan aliansi zombie untuk mengancam Sekte Bangau Abadi. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya, berkata, struktur aliansi zombie longgar dengan sedikit kekuatan mengikat, dan cabang aliansi zombie di benua tengah jauh lebih rendah daripada Sekte Bangau Abadi, itu sama sekali tidak mengancam. Selain itu, jika aku mencoba memanfaatkan aliansi zombie, aku harus melepaskan beberapa keuntungan. Aku khawatir alih-alih Sekte Bangau Abadi, aliansi zombie akan menjadi yang pertama mendapatkan keuntungan dari ini. Itu juga tidak akan berhasil, lalu apa yang akan kita lakukan? Tai Bai Yun Seng mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan ekspresi masam dan cemberut. Namun ketika dia melihat senyum Fang Yuan di sudut bibirnya, dia tertegun, sebelum bereaksi, menunjuk Fang Yuan sambil memarahi sambil tertawa, dasar adik kelas, kau benar-benar berbohong kepada kakak kelas ini, melihat keputusasaanku. Kau tampak begitu percaya diri, jelas kau sudah punya rencana. Hahaha, Bai Tua, kau memiliki visi yang luar biasa, aku tidak bisa berbohong padamu. Fang Yuan tertawa keras, mengakuinya. Metode apa yang kau miliki, tidakkah kau akan memberitahuku? Fang Yuan menjawab, saya sudah menceritakan latar belakang masalah ini. Sekte Bangau Abadi mengatakan saya adalah murid mereka karena mereka takut akan campur tangan 9 sekte besar lainnya. Ini adalah kelemahan mereka, dan merupakan sesuatu yang akan saya gunakan untuk membuat terobosan. Apa yang akan Anda lakukan? Fang Yuan tidak merahasiakannya darinya, saya sudah punya rencana untuk mengirim surat ke rumah Afinitas Roh, untuk memulai kontak pertama kita. Sebelumnya, Fang Yuan telah bertanya tentang informasi rumah Afinitas Roh dari Mo Yao untuk tujuan ini. Tai Bai Yun Seng khawatir lagi, membangun hubungan sekarang dan hanya mengirim surat, bukankah itu sudah terlambat? 10 sekte besar bersaing satu sama lain, tetapi mereka juga bekerja sama. Mungkinkah rumah Afinitas Roh akan menolak surat Anda dan memberikannya kepada Sekte Bangau Abadi untuk menunjukkan niat baik? Petik 2. Tentu saja tidak, karena surat ini sangat istimewa. Fang Yuan sangat percaya diri, banyak kilasan inspirasi muncul dalam benaknya. Bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya dan cacing gu terbentuk menjadi banyak ide yang berbeda. Pikiran dalam benaknya juga dikonsumsi dengan kecepatan tinggi. Pengeluaran yang begitu besar telah jauh melampaui batas kecepatan berpikir Fang Yuan sendiri. Kekuatan gu tingkat 9 benar-benar mengerikan. Faktanya, aku bahkan belum memurnikan gu kebijaksanaan, aku hanya menggunakan sedikit cahaya kebijaksanaannya. Fang Yuan mendesah kaget saat dia keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Dia menyimpulkan dan menyempurnakan resep pemurnian gu abadi dari lumpur bubur. Tidak seperti sebelumnya ketika dia merenungkan situasi saat ini atau perubahan dalam tubuhnya, menyempurnakan resep gu abadi membutuhkan lebih banyak bidang pertimbangan. Satu set bahan pemurnian gu berisi hingga puluhan ratus bahan yang berbeda. Belum lagi pengelompokan dan koordinasi cacing gu yang berbeda. Justru karena ini, keinginan dalam pikiran Fang Yuan terkuras dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah beberapa hari mengumpulkan keinginan,
semuanya habis dalam waktu selusin napas. Hasilnya adalah kemajuan kurang dari 0,1% dalam pengurangan resep Gu bubur lumpur. Tetapi untuk mendapatkan kemajuan seperti itu, jika aku melakukannya sendiri tanpa bantuan cahaya kebijaksanaan, aku akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Fang Yuan memperkirakan, selusin waktu napas sebagai ganti waktu setengah tahun, ini menunjukkan kekuatan besar Gu kebijaksanaan. Tetapi Fang Yuan tidak puas. Mengurangi resep Gu membutuhkan terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak wasiatnya yang dikonsumsi, dan terlalu cepat. Wasiat yang dia kumpulkan dalam beberapa hari dengan cepat digunakan dalam waktu yang singkat. Hasilnya adalah, dia tidak dapat mengurangi lebih dari 0,1% resep Gu. Rencana awal Fang Yuan adalah menggunakan Gu kebijaksanaan untuk mengurangi resep Gu abadi, sebelum menjualnya di surga harta karun kuning untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi sekarang dia menghadapi masalah. Menyimpulkan resep Gu abadi membutuhkan kemauan yang besar. Namun, Gu Fana menghasilkan terlalu sedikit kemauan setiap saat. Meskipun akhir-akhir ini aku telah menggunakan Gu Fana ini untuk menciptakan kemauan dengan kapasitas penuh, aku telah hampir mendorongnya hingga batas maksimal. Jika aku melampaui ini, Gu Fana akan rusak, kecuali aku menggunakan Gu air dan gunung tingkat 6. Fang Yuan memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk mencobanya. Dia menghabiskan 1 butir saripati abadi anggur hijau, mengaktifkan Gu air dan gunung yang menyenangkan. Swoosh! Gu abadi melayang di atas kepalanya, mengeluarkan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Cahaya itu mengalir turun, seperti sungai surgawi, menyuntikkan ke dalam pikiran Fang Yuan. Kehendak gembira ini dihasilkan dalam skala yang sangat besar. Dibandingkan dengan Gu jalur kebijaksanaan Fana. Peringkat 5, kehendak yang mereka hasilkan bagaikan genangan air. Sementara itu, kehendak gembira ini dihasilkan bagaikan sungai besar. Seperti yang diharapkan dari Gu abadi. Fang Yuan sangat gembira. Kehendak gembira terus mengalir dan menyuntikkan ke dalam dirinya, hanya setelah beberapa saat berhenti. Dalam pikiran Fang Yuan yang luas, sepertiganya dipenuhi dengan kehendak gembira. Kehendak khusus berwarna emas, tampak seperti pasir. Kehendak gembira berwarna kuning cerah. Artinya, selama aku mengaktifkan kegembiraan dalam air dan Gu gunung 3 kali, pikiranku akan terisi penuh. Tidak heran pasar di surga kuning harta karun akan memiliki Gu jalur kebijaksanaan yang dapat membuat pikiran lebih luas. Fang Yuan memperoleh pencerahan dari eksperimennya. Cacing Gu jalur kekuatan memodifikasi tubuh Master Gu. Sebaliknya, cacing Gu jalur kebijaksanaan memodifikasi pikiran orang tersebut. Fang Yuan memasuki lingkaran cahaya kebijaksanaan sekali lagi, jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Euforia, ini terasa terlalu menyenangkan, seperti tidak ada batasan yang mengikatnya, semuanya jelas. Untuk masalah sulit apapun, terobosan dapat dicapai dalam sekejap. Satu-satunya perbedaan adalah, semakin sulit masalahnya, semakin banyak kemauan yang dikeluarkan. Sejumlah besar bahan penyempurnaan dipilih satu persatu, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi beberapa kelompok dan diuji dengan kecepatan kilat, sebelum memisahkannya lagi. Fang Yuan memamerkan keterampilannya yang hebat, ia merasa tidak ada masalah di dunia ini yang dapat mengganggunya. Perasaan ini luar biasa, hanya sampai semua kemauan gembira dikeluarkan, Fang Yuan meninggalkan cahaya kebijaksanaan dengan enggan, ia merasa hanya selusin napas telah berlalu sejak saat itu. Namun pada kenyataannya, 7 menit telah berlalu. Puff, Fang Yuan menghela napas keruh, ia menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan cahaya kebijaksanaan, ia segera kembali ke dirinya yang dulu, ia masih zombie dengan kemampuan kognitif yang lambat. Perbedaan besar itu terasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya saat ia memeriksa hasil jerih payahnya. Kemajuan dalam pengurangan resep bubur lumpur immortal Gu meningkat 1%. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah kemajuan yang sangat besar. Fang Yuan mengangguk, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Dia diam-diam meninggalkan gua bawah tanah, pergi ke istana Gunung Danghun. Adik junior, bagaimana situasinya? Tai Bai Yun Seng telah menunggu di dalam istana selama beberapa waktu, dia dengan cepat bertanya kepada Fang Yuan dengan khawatir. Dia tertutup debu dan pasir, dia baru saja kembali setelah memeriksa area barat tanah yang diberkati Hu Immortal. Silakan duduk. Fang Yuan melambaikan tangan padanya, melangkah beberapa langkah besar ke kursi utama dan duduk.
Tai Bai Yunseng menatap Fang Yuan dengan tatapan ingin tahu setelah memilih kursi yang paling dekat dengannya. Dia tahu bahwa Fang Yuan menggunakan Gu kebijaksanaan untuk menyimpulkan resep Gu abadi. Belum lama ini, dia mengikuti Fang Yuan ke gua bawah tanah, dan melihat Gu kebijaksanaan dari jauh. Dia akhirnya mendapatkan Gu rentang hidup dari Fang Yuan beberapa waktu lalu. Dia memiliki rentang hidup yang terbatas dan tidak berani mendekati cacing Gu legendaris ini. Fang Yuan bersandar pada balok batu seperti kursi, kakinya terbuka lebar dan sepasang lengannya diletakkan di kakinya. Sepasang lengan disilangkan di perutnya, sementara sepasang lainnya berada di pegangan kursi. Sepasang lengan terakhir disilangkan di dadanya, dia duduk dengan postur yang megah, seperti gunung yang tidak bergerak, dia diam dan sunyi, seperti patung raksasa. Dia mendesah, berkata, Gu fana, tidak efisien untuk digunakan. Aku mencoba menggunakan jalur kebijaksanaan Gu abadi kesenangan di air dan gunung. Sungai keinginan gembira yang dihasilkannya, di bawah cahaya kebijaksanaan, memungkinkan deduksi resep Gu-ku meningkat 1%. Tai Bai Yunseng mendengar ini dan berdiri dari tempat duduknya dengan gembira, dia menunjukkan kegembiraan yang nyata di wajahnya, 1%. Seperti yang diharapkan dari Gu kebijaksanaan peringkat 9. Itu berarti, jika kita menggunakannya 100 kali, kita akan dapat menyimpulkan resep Gu abadi. Dengan resep Gu abadi ini, kita dapat menjualnya di surga harta karun kuning. Ini adalah peti harta karun besar yang dapat menghasilkan keuntungan tak terbatas bagi kita. Saat itu, kita akan memiliki aliran batu esensi abadi yang tak henti-hentinya. Untuk berpikir bahwa setelah menjadi zombie, saudara junior benar-benar dapat menerima manfaat seperti itu. Hari-hari ini, Tai Bai Yunseng telah mengkhawatirkan sumber daya kultivasi. Dia menemukan bahwa setelah menjadi Gu abadi, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Ketika Master Gu berkultivasi, mereka memelihara bukaan mereka. Ketika Gu abadi berkultivasi, mereka memelihara bukaan abadi mereka. Ada banyak cara berbeda untuk memelihara lubang abadi. Namun, tujuan utamanya sama, yaitu membuat dunia kecil lubang abadi menjadi lebih hidup dan beragam. Menanam lebih banyak jenis tanaman di lubang abadi, mendatangkan lebih banyak hewan, meningkatkan siklus kehidupan dan membangun rantai makanan yang tepat, memelihara dan memberi makan lebih banyak jenis kelompok cacing Gu. Semakin makmur lubang abadi, semakin besar kekuatan hidup yang dimilikinya, dan semakin cepat saripati abadi diproduksi di lubang abadi. Ini adalah jalur kultivasi para dewa Gu, ini adalah cara mereka untuk berkembang. Jadi, di surga kuning harta karun, tidak hanya cacing Gu dan resep Gu yang dijual, ada juga penjualan kelompok binatang buas, tumbuhan, batu misterius, air berharga, dan sebagainya. Melihat ekspresi gembira Tai Bai Yunseng, Fang Yuan mengangguk puas, sepertinya metodeku memintamu untuk memeriksa tanah suci Gu Immortal dan menjadi akrab dengan jalur kultivasi Gu Immortal sangat efektif. Kau akhirnya menyadari pentingnya sumber daya kultivasi. Namun sayangnya, meskipun menjual resep Gu Immortal adalah perdagangan yang sangat menguntungkan, untuk sementara kita tidak dapat melakukannya. Ah, mengapa begitu? Tai Bai Yunseng bingung. Karena investasinya terlalu besar, Fang Yuan mendesah, untuk mendapatkan sesuatu dari ketiadaan, untuk menyimpulkan resep Gu Immortal peringkat 6, jumlah saripati abadi anggur hijau yang perlu kita keluarkan setidaknya lebih dari 100. Adik junior, bukankah kau menyimpulkan 1% dari resep Gu Immortal ini? Itu karena yang aku simpulkan adalah resep sisa Gu Immortal lumpur bubur. Aku sudah bilang sebelumnya aku telah terlibat dalam perdagangan lumpur bubur, jadi aku memperoleh banyak resep sisa Gu Immortal lumpur bubur. Namun setelah aku mengumpulkan resep sisa ini, aku hanya memperoleh resep sisa 60% ini. Fang Yuan menjawab. Tai Bai Yunseng tidak bodoh, dia langsung mengerti kata-kata Fang Yuan. Dengan cahaya kebijaksanaan, tidak ada masalah yang dapat mengganggu Fang Yuan. Dalam keadaan normal, jika dia menemui kesulitan saat menyimpulkan resep Gu, itu akan sulit dipecahkan. Jika dia beruntung dan mendapat ilham, dia akan dapat memikirkan solusinya. Namun, jika dia tidak beruntung dan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia akan terjebak di sana selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun tanpa membuat kemajuan apapun. Namun, dengan kebijaksanaan Gu, Fang Yuan tidak menghadapi kesulitan saat menyimpulkan resep Gu. Bahkan jika Fang Yuan menemui masalah yang tidak dapat dia selesaikan karena fondasinya, dia hanya perlu berpikir lebih banyak.
Menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk berpikir, dia hanya perlu mengonsumsi lebih banyak keinginan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara ini, resep Gu abadi lebih mudah disimpulkan menuju bagian selanjutnya. Resep sisa 60% berarti sudah memiliki arah umum, ini dapat memungkinkan Fang Yuan untuk mengesampingkan sejumlah besar elemen penyempurnaan Gu. Atas dasar ini, dia maju 1% dari deduksi. Maksudnya, kalau mulai dari nol lagi, lalu menyimpulkan resepnya dari nol lagi, pasti sulit sekali, 1% pun tidak akan tercapai. Fang Yuan melanjutkan, aku hanya punya 18 manik saripati abadi anggur hijau, sementara kau punya 26. Tanah terberkati Hu Immortal hanya punya 64 manik saripati abadi Baihu. Namun, kau dan roh tanah Hu Immortal tidak bisa berada di bawah lingkaran cahaya kebijaksanaan. Bahkan jika aku meminjamkan Gu abadi gunung dan air yang menyenangkan kepadamu, aku tidak bisa menggunakan keinginan gembira yang kau ciptakan. Pada titik ini, resep sisa lumpur bubur adalah yang paling menjanjikan, tetapi juga membutuhkan sekitar 40 manik saripati abadi dari kita. Jangan lupa bahwa kita tidak aman sekarang. Para Dewa Gu Dataran Utara dan Sekte Bangau Abadi akan mencari masalah dengan kita. Terutama jika Gu kebijaksanaan terbongkar, aku khawatir setiap Dewa Gu di 5 wilayah akan menyerang kita dengan niat membunuh. Ya, investasinya terlalu besar, dan kita juga perlu menyimpan beberapa saripati abadi anggur hijau sebagai tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga terhadap musuh dan kecelakaan. Tai Bai Yun Seng mengangguk, dia mendesah dalam-dalam dan menatap tanah, dia menerima kenyataan ini dengan kecewa. Namun, segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang. Aku punya ide, adik junior, aku ingat kau pernah bercerita tentang masalah dengan roh daratan Langya. Guru pernah bercerita tentang rahasia bangunan 88 yang sejati, jadi ketika kau meminta bantuan dari roh daratan Langya, kau bilang kau sendiri yang menyimpulkannya. Itu menyebabkan roh daratan Langya menganggapmu sebagai master Gu jalur kebijaksanaan, dan ingin bekerja sama denganmu untuk menyempurnakan resep Gu. Oh, Fang Yuan pura-pura tersentak saat menyadari sesuatu, dia menunjukkan ekspresi gembira yang sesuai di wajahnya, ada hal seperti itu, setelah menjadi zombie, otakku jadi tidak berguna, aku tidak memikirkan ini. Bai tua, kau benar sekali, resep sisa terbaik yang aku miliki saat ini adalah resep Gu abadi dari lumpur bubur 60%. Pasti ada banyak resep sisa di tangan roh daratan Langya. Dia mungkin punya resep sisa dengan tingkat penyelesaian yang jauh lebih tinggi. Adik junior, kamu kenal baik dengan roh tanah Langya, dan kamu juga tahu cara memasuki tanah terberkati Langya, kita benar-benar bisa bekerja sama dengan roh tanah Langya. Tai Bai Yun Seng memikirkan rencana yang luar biasa ini dan tertawa terbahak-bahak.